Jumpa lagi dalam kanal kita, channel Bebaskan. Belajar bersama aspek kehidupan. Saya tidak lupa salam kita. Dahsyat luar biasa. Karena kita memang luar biasa sebagai individu, sebagai pribadi, ciptaan makhluk Tuhan yang luar biasa baiknya, ya. Bukan luar biasa buruknya, luar biasa baiknya, ya. Dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Itu pesan yang tidak bosan-bosan saya gaungkan, ya, untuk semua yang masih muda ini, untuk masa depan sebagai leader, pemimpin yang betul-betul melayani untuk rakyat kita, bangsa Indonesia. Oke. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menggugah kita, terutama para pencari kerja ini, ya, yang masih mencari-cari lowongan kerja itu. Jadi pada umumnya para pencari kerja ini pada suatu saat nanti akan menghadapi psikotes lah. Jadi evaluasi psikologi itu sementara ini masih banyak diterapkan, walaupun untuk level-level yang semakin tinggi itu biasanya psikotes itu hampir perannya semakin kecil. Jadi hampir tidak terasa lagi lah. Tapi dengan interview, in-depth interview itu akan ketahuan. Nah, apa sebenarnya yang perlu kita perhatikan? Nah, ini saya ingin sampaikan. Pertanyaan yang sangat umum itu adalah, perlu nggak persiapan? Apalagi tentor, latihan, tes-tes itu. Saya pribadi sampaikan sebagai psikolog, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Yang sangat penting adalah jaga kondisi fisik. Tidur cukup, makan cukup, tidak keluyuran malam, pokoknya persiapan fisik, mental siap. Karena apa? Besok itu akan dilakukan sebenarnya foto dari diri pribadi kita. Jadi kalau kita mau foto, tentunya maunya ya yang genuine, yang natural, yang alamiah, yang asli, bukan yang dibuat-buat gitu. Nah, oleh karena itu foto ini tentu kita harapkan supaya benar-benar menggambarkan diri kita, baik potensi yang ada di dalam diri kita maupun fakta-fakta yang ada di dalam diri kita selama ini gitu ya. Nah, jadi justru jangan dibuat-buat. Nah, apalagi kok psikotes nyontek teman sebelah itu aja udah, saya kira sudah nggak betul. Nanti fotonya menjadi foto orang lain, itu tidak akan cocok. Yang rugi siapa? Kalau tidak cocok, rugi kita sendiri, calon sendiri. Karena nanti dalam kesimpulan dari evaluasi psikologi itu akan tampak banyak hal yang agak bertentangan. Nah, kalau udah bertentangan biasanya kan di drop, wah ini kurang valid. Jadi hendaknya alami aja, alamiah, natural, seperti apa adanya. Jangan ada apa-apanya, ya. Apa adanya saja. Itu yang paling gampang. Nah, perlu juga diketahui bahwa sebenarnya banyak alat-alat tes itu yang sebenarnya tidak sulit. Persoalannya itu mudah sekali dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya itu dibawa pulang, kemudian tidak dibatasin waktu, udah pasti 100% betul semua gitu. Tapi apakah itu menggambarkan kita? Tidak. Nah, ini lucu. Pura-pura nanti selama masa percobaan 3 months probation period itu, masa percobaan itu akan ketahuan sebenarnya apa. Jadi kalau bertentangan dengan fakta pada waktu psikotes ya malah menjadi tanda tanya besar lah. Ini ya nggak betul lah, nggak benar itu.
Nah, jadi kembali lagi, kita ingin menunjukkan potensi apa yang ada di dalam diri kita. Jadi misalnya ada alat tes yang sangat mudah, hanya menjumlahkan angka-angka, dan itu semuanya angka-angka satuan. Kemudian jawabannya dituliskan satuannya saja. Kalau ada puluhan, satuannya dituliskan. Itu kalau memang tidak dibatasi oleh waktu, itu memang akan 100% betul, tapi itu pasti bukan itu tujuannya. Jadi di sana nanti akan ketahuan bagaimana sebenarnya Ausdauer kita, daya tahan kita untuk menghadapi stres. Jadi biarkan saja mengalir dengan sendirinya supaya kita akan tahu juga bahwa oh, sebetulnya kemampuan saya, potensi saya yang ada seperti ini. Biarkan saja. Dan jangan lupa biasanya psikotes itu akan dilanjutkan, akan dilengkapi dengan wawancara, dengan interview. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang interview. Jadi intinya psikotes tidak perlu tentor latihan sama psikolog yang lain. Oh gimana alat ini dihafalkan, bikin contekan di paha, itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Justru merugikan kita sendiri. Itu akan merugikan kita sendiri. Dan saya sebagai psikolog ya, kalau di perusahaan itu saya sangat tidak harapkan itu terjadi. Jadi tidak pernah saya merekomendasikan latihan itu. Seperti ujian itu, trial gitu. Itu sebenarnya tidak betul tuh. Tapi kembali lagi yang penting siapkan fisik, mental, tenang, jangan ada masalah, malamnya tidur, nyenyak, rileks, mandi, sarapan ini silakan, go. Nah, itu hasilnya akan optimum. Ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, tidak usah berpikir yang aneh-aneh, yang jauh-jauh gitu. Malah hasilnya nanti malah tidak menggambarkan foto kita sendiri. Nah itu yang penting. Ingat bahwa kita sedang di pas foto ini. Di foto bagaimana sebenarnya kondisi mental kita, gitu. Kemampuan, potensi dan sebagainya. Kalau itu akhirnya tidak tergambarkan, ya tentu foto itu bukan foto kita, bukan diri kita, tapi entah foto siapa, apakah itu berbentuk sebagai utuh seseorang atau mungkin meot-meot, merot-merot, itu bisa jadi. Nah, akhirnya merugikan kita sendiri. Dan itu segera akan diketahui. Bagi psikolog yang sudah pengalaman jam terbang cukup tinggi, itu sebenarnya sudah tahu bahwa sebenarnya ini valid atau tidak, dibuat-buat enggak. Orang itu kan cenderung faking good ya. Pura-pura baik gitu. Pura-pura baik, tapi sebenarnya itu nggak baik malah. Nggak usah pura-pura, biasa saja. Ya saya begini adanya. Kalau memang ada kekurangan ya nanti diperbaiki, diimprove. Itu tidak ada buruknya. Karena tentu kita tidak ada yang sempurna. Nah, itu kembali lagi. Jadi tidak usah perlu mencari-cari hal yang aneh-aneh. Ini yang ingin saya sampaikan kepada calon-calon pencari kerja. Siapkan fisik, mental, sarapan pagi, tidur nyenyak, tidak usah aneh-aneh, tidak usah belajar ngitung, belajar tes-tes. Coba lihat tes mana lagi di fotokopi. Nggak ada gunanya. Karena semua itu soal-soalnya mudah sekali. Sangat mudah. Jadi percuma kalau untuk dilatih. Itu yang penting, jaga kesiapan, readiness, pagi harinya itu siap. Ini yang penting untuk para pencari pekerja. Kembali lagi, salam dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul, apa adanya. Memang saya begini, ya beginilah gitu. Terima kasih.